Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dan tentu saja saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Di Pondok Huma, pojoknya 4. Makan ketupat, sayurnya santan. Nahdlatul Ulama terus berkhidmat, mendampingi umat memenangi masa depan. Saya hanya mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, semoga Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sungguh dibutuhkan oleh masyarakat, sungguh membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak ada permulaan yang lebih sahih untuk membangun peradaban, melainkan dimulai dari membangun keluarga. Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama GKMNU merupakan program prioritas PBNU untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga Indonesia. Sebagaimana lirik lagu Yalal Waton tadi baru kita nyanyikan, kita kumandangkan bersama-sama. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Luar biasa, ini menunjukkan komitmen kuat Nahdlatul Ulama NU dalam menjaga Indonesia, dalam menjaga Pancasila, dalam menjaga NKRI, dalam menjaga toleransi, dan menjaga persatuan dan kerukunan. Atas nama masyarakat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan terima kasih kepada para alim ulama, para yai, para masyayikh, dan kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kekuatan NU ini sangat luar biasa. Jumlah anggotanya sangat banyak, sangat besar. Tersebar di seluruh tanah air Indonesia dan bahkan tersebar di berbagai negara. Kekuatan besar ini perlu dikonsolidasi, perlu diorganisasi dengan baik, ditingkatkan terus kualitasnya, bukan hanya di bidang sosial, di bidang keagamaan, dan di bidang kemanusiaan, tetapi juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di dunia profesional, di dunia kewirausahaan. Saya setuju dan mendukung apa yang sedang dan akan dilakukan oleh PBNU. Digitalisasi bisa masuk sebagai pintu masuknya untuk mengkonsolidasikan kekuatan NU, baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Kita semua menyadari kondisi warga Nahdliyin di akar rumput perlu didukung. Pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU membentuk GKMNU, Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia, terutama untuk para Nahdliyin di level grassroots, di level akar rumput, dan ilmu masa depan, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai Muslim, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai Nahdliyin. Hal ini merupakan kekuatan besar NU untuk menyongsong masa depan. Mereka-mereka ini harus dihubungkan dengan umat di akar rumput. Mereka harus menjadi bagian solusi bagi Nahdliyin di akar rumput dan mensejahterakan umat. Oleh karena itu saya mendukung inisiatif Bapak Kiai Haji Yahya Stakuf, Ketua Umum PBNU, yang melakukan digitalisasi. Selain membantu memperbaiki cara kerja organisasi, digitalisasi ini juga akan menghubungkan para Nahdliyin di seluruh dunia, saling berbagi komitmen, saling bekerja sama, bersama meningkatkan kualitas diri, bersama-sama mencari solusi untuk
NKRI dan kesejahteraan umat. Pemerintah mendukung peningkatan kualitas kualitas pendidikan di NU. Saya minta agar UNU Jogja ini bisa menjadi lokomotif yang menarik banyak lembaga pendidikan tinggi NU untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk bersaing menjadi tenaga profesional, untuk bersaing menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha, dan tetap berakar kuat kepada ke-NU-nya. Ini menunjukkan kedekatan Indonesia dengan dunia Islam. Para hadirin yang saya hormati, ada banyak program lain yang sedang pemerintah kerjakan bersama Nahdlatul Ulama dan ormas Islam lainnya, karena tantangan yang kita hadapi masih sangat banyak dan sangat berat. Namun dengan terus didampingi para ulama, didampingi para yai, insya Allah bangsa Indonesia bisa memenangi masa depan dan mewujudkan Indonesia emas dan bisa menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Dalam percaturan politik, posisi suara warga Nahdlatul Ulama memang menarik sekaligus unik. Dikatakan menarik karena warga NU itu jumlahnya besar sekali, sangat menggiurkan bagi pasar politik. Siapa yang mampu menarik suara NU dipastikan melejit dan unggul dalam kontestasi politik. Tapi uniknya, suara warga NU itu tidak bersifat monolitik, tidak pernah tunggal, melainkan tersebar kepada pilihan politik yang dikehendaki oleh individu-individu Nahdliyin itu sendiri. Partai politik maupun calon presiden dan wakil presiden yang membidik suara pemilih dari warga Nahdlatul Ulama tetapi tidak memahami paradigma politik NU bisa dipastikan bakal gagal total. Pak SBY mengaku siap turun gunung, bukan hanya mendukung, tapi juga bahkan memenangkan bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Mas Adi, apa efek yang dibawa oleh Pak SBY ini dengan mendukung dan juga mengatakan bahwa akan turun gunung, memenangkan Prabowo Subianto? Apakah memang Pak SBY ini masih punya power sebesar pada saat seperti zaman dulu, begitu? Ya, saya kira ini adalah satu sinyalmen di mana SBY itu ingin memberikan support politik yang cukup luar biasa kepada Prabowo Subianto untuk menghadapi Pilpres di 2024 ya. Bagi saya sebenarnya ini tidak ada sesuatu yang cukup spesial ya, karena pertama Demokrat ini sudah 2 kali bergabung dengan Prabowo Subianto 2014 dan 2019 ya. Dan Prabowo terbukti 2 kali kalah juga dalam Pilpres. Rasa-rasanya memang yang ditunggu oleh publik di 2024 ini turun gunung seperti apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh SBY. Apakah hanya sebatas mengimbau kepada Partai Demokrat untuk all out, untuk total ya mendukung Prabowo menang ya tanpa SBY turun langsung, ataukah memang SBY ini akan bekerja secara maksimal mengkonsolidasi, mensosialisasikan sosok Prabowo Subianto dari satu kantong suara ke kantong suara yang lain ya. Tentu bagaimana meyakinkan kepada pemilih loyalis SBY dan kepada para pendukung Demokrat tentu saja untuk tegak lurus bagaimana memenangkan Prabowo di 2024. Kan ini yang sebenarnya yang ditunggu oleh publik, model turun gunung seperti apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Kalau menurut prediksi Mas Adi, mengincar mata ramanya Jawa Timur itu seperti apa? Apalagi kita tahu Jawa Timur ini selalu dibilang battleground terutama dari pemilu kali ini. Saya kira 3 hal, Putri. Pertama, kalau kita bicara tentang kelemahan Prabowo Subianto, kalah Pilpres 2 kali itu kan pertama di kalangan NU. Apakah bisa misalnya SBY ini mampu mengonsolidasi basis-basis Nahdliyin? Sesuatu hal yang memang selama ini cukup berjarak dengan Prabowo Subianto. Yang kedua, apakah SBY dengan turun gunungnya ini mampu mengonsolidasi kekuatan politik di Jawa Timur? Karena kita tahu di Pilpres 2019, 2014 Jokowi jaraknya cukup jauh dengan Prabowo Subianto saat itu. Jadi ada dua kelemahan ini yang mestinya di mana SBY harus turun secara maksimal dengan turun gunung. Yang ketiga adalah Jawa Tengah. Ingat, ini adalah kandangnya banteng. Apakah bisa dengan turunnya SBY turun gunung untuk memenangkan Prabowo bisa menutup 3 celah yang saya sebut merupakan sesuatu yang memang menjadi pertaruhan bagi Prabowo Subianto untuk menang di 2024, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di kalangan NU. Bagi saya ini agak sulit sebenarnya kalau misalnya hanya mengandalkan mesin politik Partai Demokrat yang menurut saya relatifly tingkat elektabilitas secara kepartaian ini kan hanya masuk 4 ataupun 5 besar. Butuh kerja-kerja yang secara maksimal untuk diaksentuasikan sebagai kerja politik yang cukup total. Karena kalau dilihat rata-rata di kalangan NU, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, ini adalah basis-basis yang selama ini memang cukup dimiliki oleh basis pendukungnya PDIP, Jokowi, dan tentu saja adalah Ganjar Pranowo ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
hati-hati juga melihat bagaimana kedekatan SBY dengan Prabowo Subianto. Bukan tidak mungkin ini akan mempengaruhi hubungan Prabowo dengan Jokowi. Karena satu sisi Partai Demokrat ini adalah partai yang cukup nyalak, cukup kritis, dan cukup agresif menyerang Jokowi. Tapi tiba-tiba kemudian masuk dalam koalisinya Prabowo. Jangan sampai justru masuknya Demokrat ini justru akan membuat suasana hati Jokowi dengan Prabowo agak sedikit kurang nyaman chemistry-nya. Karena kalau kita melihat kecenderungan rata-rata sampai hari ini, Prabowo Subianto itu selalu berharap betul ada faedah dan berkah elektoral yang didapatkan dari kedekatannya dengan Jokowi. Oleh karena itu, jangan sampai misalnya ada Partai Demokrat di situ mewakili kubu oposisi, justru basis-basis konstituen yang selama ini mulai hijrah ke Prabowo Subianto secara perlahan juga akan meninggalkan Prabowo. Ini akan menjadi satu hal yang paradoks. Belum lagi misalnya sampai saat ini belum terkonfirmasi ketika Demokrat menjadi bagian dari Prabowo Subianto, apakah sikap kritis, sikap konfrontasi, sikap deny, penolakan terhadap Jokowi akan terus dilakukan. Ini akan menjadi variabel penting di tengah bagaimana Prabowo ini selalu melakukan penetrasi ke para pendukung Jokowi untuk memilih Prabowo. Jangan sampai Demokrat masuk kritis, SBY turun gunung, tapi justru basis konstituen pemilihnya Jokowi secara perlahan ya balik kanan misalnya hijrah, kemudian pindah ke lain hati. Ini perkara yang menurut saya tidak gampang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Percaya masyarakat Indonesia semakin lebih pintar dalam melihat dan memilih calon presiden. Mereka tidak hanya mendengar dari perkataan saja atau tidak melihat bahwa dia adalah seorang pemimpin kelompok tersebut tertentu dan sebagainya. Saya percaya masyarakat Indonesia lebih melihat bagaimana rekam jejak yang ada saat-saat ini. Bagaimana saya percaya itu 80% masyarakat Indonesia tidak akan memilih calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini. Karena takutnya jika mereka terpilih nanti, mereka bisa hadir kembali, FPI bisa mendapatkan izinnya kembali, HTI mendapatkan izinnya kembali. Kaum-kaum radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini, membuat negeri ini tidak bertumbuh, hanya berkutat dengan masalah pemahaman mereka yang ingin memaksakan kehendak mereka di negeri Indonesia tercinta ini dalam mengubah ideologi Pancasila dan menjadikan negeri ini negara khilafah. Itu benar-benar hanya membuat penghambat saja untuk negeri ini bisa maju. Makanya jangan salah pemimpin, jangan pilih pemimpin yang di belakangnya itu ada orang-orang radikalisme seperti itu. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap? Siap? Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka!
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.